panas dulu dari pihak panitia. Maka untuk kenyamanan bersama, sebab Kadinto masukan dari pihak camat, bagaimana tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi pihak panitia tidak dirugikan, pihak masyarakat juga tidak dirugikan. Nah, maka kita cari jalan tengah. Kita toleransi. Artinya kedatangan Mubaligh Kiai Marzuki Mustamar tidak masalah, tetapi dengan catatan ada pertanggungjawaban dari pihak panitia dan pihak keamanan. Dan insya Allah saat ini sedang menandatangani pernyataan kesepakatan antara panitia dan pihak keamanan, bukan dengan kami, tapi dengan pihak keamanan. Dengan catatan apabila beliau Kiai Marzuki Mustamar tidak menyampaikan pengajian ilmiah, artinya menyinggung sara, provokatif, mengadu domba, menyebut masalah nasab, Yaman, pokoknya apapun yang menjadi kontroversi, maka panitia wajib menurunkan Kiai Marzuki Mustamar. Apabila tidak diturunkan, maka pihak keamanan akan menurunkan. Dengan kesepakatan kali itu akan selesai dan sama-sama jemperatek dan panjenengan sekaligus diundang yang hadir dalam acara pengajian, dikontrol secara langsung, artinya dimonitor. Apabila ada timah melenceng, itu kepada pihak keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Mencari Kebenaran. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama menyaksikan sebuah video yang mana video ini berisi tentang detik-detik Kiai Haji Marzuki Mustamar dipaksa turun atau diteriaki atau disorak turun panggung oleh para muhibbin habaib di daerah Pamekasan. Jadi biar tidak panjang lebar, mari kita mulai videonya dari sekarang. Programnya presiden, kalau nggak mau berterima kasih, kalau nggak bisa mengapresiasi, kalau nggak bisa hubbul watan minal iman, nggak apa-apa kok nggak ada di Indonesia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama katanya Ahlus Sunnah, sama-sama katanya Madhab Syafi'i, sama-sama katanya Asy'ariyah. Kalau tidak ikut Wali Songo membahayakan kedaulatan negara. Kalau tidak ikut penerus Wali Songo, kalau tidak ikut masyayikh zuriyah Wali Songo, kalau tidak ikut masyayikh yang bersanad ilmu sampai Wali Songo, mereka kadang-kadang Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi mengkafirkan Pancasila. Mereka kadang masih Asy'ari tapi mereka bilang istananya istana iblis, menterinya Dajjal, Polri-nya setan. Halo, jangan ikuti karena membahayakan kehidupan berbangsa dan masalah Sayyidina Muhammad. Perbedaan antar sesama madhab, perbedaan antar sesama golongan, perbedaan antar sesama organisasi cukup disampaikan dengan musyawarah, cukup diselesaikan dengan tabayun, cukup diselesaikan dengan tabadulul arah, ketemu musyawarah tabayun selesai. Kalaupun berbantahan cukup wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi orang di luar kita yang bukan keturunan Wali Songo beda sedikit, ngajak jamaahnya mengasah golok. Beda sedikit, ngajak jamaahnya mengasah golok, mengasah parang. Emangnya mau perang dengan siapa? Kalau perang dengan sesama muslim, kalau perang dengan sesama anak bangsa, apa itu syar'i? Kalau syar'i jalannya mana? Bid'ah. Perbedaan yang ada bainal muslimin selesaikan dengan mujadalah. Perbedaan yang ada di antara bainal muslimin selesaikan dengan musyawarah, selesaikan dengan tabayun. Atau kalau ada pemerintah, ada hakim, silahkan, bukan dengan ngajak perang. Saudara, itu loh akibatnya kalau yang kita ikuti
bukan ulama penerus wali songo. Bahaya apa enggak? Bahaya apa enggak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Afghanistan rata-rata ahli sunnah wal jamaah, tapi enggak mewarisi ilmunya wali songo, juga tidak mewarisi darahnya wali songo. Irak rata-rata ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak mewarisi ilmu kebijakan kearifan dan darahnya wali songo. Suriah rata-rata ahli sunnah wal jamaah, tapi tidak mewarisi darahnya wali songo. Halo. Yaman Timur rata-rata ahli sunnah wal jamaah, tapi bukan penerus wali songo. Apa bedanya? Kita penerus wali songo ahli sunnah, mereka juga ahli sunnah. Sini jangankan hanya beda NU Muhammadiyah, di Indonesia beda agama itu bisa rujakan bareng. Dulu wali songo bersama orang Hindu santai, wali songo yakin doa dan hizibnya wali songo lebih manjur daripada jampi-jampinya pendeta Hindu. Indonesia mewarisi kearifan wali songo. Agustusan karnaval muslim non muslim bisa bareng. Halo. Acara menghadiri walimatul urus kita biasa muslim non muslim bareng. Di Pemda ada pegawai muslim non muslim biasa apa enggak? Biasa. Di pasar, di mall muslim non muslim biasa. Indonesia jangankan hanya beda madhab, jangankan hanya beda partai, jangankan hanya beda organisasi, beda agama saja bisa rukun. Kalau sekedar NU Muhammadiyah tangan biasa, Jumatan bareng juga biasa. Hari ini kita diperlihatkan tontonan yang luar biasa. Timur Tengah selesai pilihan presiden, ngamuk tengkar bacok-bacokan, saling membunuh. Indonesia selesai pilpres, lawan maupun kawan yang mengusung Prabowo atau yang mengusung Anies atau yang mengusung Pak Mahfud, demi keutuhan bangsa, demi pentingnya persatuan, demi pentingnya menjemput rahmat dan barokah, syaratnya harus bersatu. Untuk itu Prabowo lapang dada, ya apa enggak? Partai yang lain yang dulu musuh Anies lapang dada, partai yang lain yang dulu musuh Pak Mahfud lapang dada, dan kita melihat mereka sekarang bisa bersama-sama untuk Indonesia dan rakyat Indonesia. Ini loh ajarannya wali. Sama-sama ahlu sunnahnya, kita nggak menghina yang lain. Sama-sama ahlu sunnah, yang kita ikuti yang penerus wali, termasuk kalau jamaiyah, namanya jamaiyah Nahdlatul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, partai PAN, Partai Amanah Nasional, itu lahir dari Muhammadiyah. Kurang apa kita keturunan wali songo? Kok dituduh nggak cinta Ahlul Bait Abu Dhabi? Wa mu'afatin minal, mandarmu kekabir, selamat dari musibah, selamat dari fitnah, selamat dari bala, lantaran kita hormat takdim kepada ahlul. Aduh, di Jawa insya Allah di Madura sana tak oleh mentol sebelum maulid. Kalau menggelar acara Walimatul Urus mantenan itu nggak boleh sebelum memperingati Maulid Nabi. Ya apa enggak? Boleh kau selamati anakmu,
Boleh kau mengadakan tasakur untuk anakmu, boleh kau keluarkan dana ratusan juta untuk menggelar pesta nikah untuk anakmu, tapi jangan sampai Rasulullah belum dahulukan maulid Nabi baru yang lain-lain. Ya bangga. Apa kurang kita beradab kepada Ahlul Bait? Udah kita ikuti zuriyahnya wali sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai-sampai kami di Jawa, saya yakin Madura sana, kalau bulan Muharram, bulan saya ini bulan Muharram, bulan Muharram bulan saya. kami tidak boleh menggelar acara pesta nikah. Oh, Untuk apa? Menghormati Ahlul Bait. Di bulan Muharram inilah, tepatnya tanggal 10 Muharram, keluarga Nabi bersedih, keluarga Nabi berkabung, cucu Nabi Imam Husain dipenggal di Karbala, dibunuh di Karbala, setelah kepala putus lalu disaduk-saduk kayak bola. Nggak cukup itu, pakai kayu ditusuk ziarah, dihina-hina. Bulan Muharram, bulan terjadinya musibah besar bagi Ahlul Bait. Imam Husain dibunuh dan dihinakan guna menghormati perasaan Ahlul Bait. Maka penerus Wali Songo membuat aturan jangan pesta di bulan Muharram untuk menghormati takdim kepada Ahlul Bait. Tapi kita ngerti bulan saya. Woi, orang Afghanistan, orang Saudi, orang Arab, kamu punya tradisi sakarmu, kamu punya budaya sakarmu, tapi nggak usah ajari kami orang Indonesia untuk menjaga dan hormat Ahlul Bait. Saya perlu memantapkan ini karena ada gerakan penerus Wali Songo lalu di framing, dituduh seakan-akan mereka tidak cinta Ahlul Bait, tidak beradab kepada Ahlul Bait. Katanya siapa? Halo, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di Timur Tengah jarang orang sholat sholawatnya pakai sayyidina. Kita keturunan Wali Songo, masyayikh keturunan Wali Songo, di dalam sholat pun wa istahabbu ziyadah bisiyadah wa istahabbul ityan bisiyadah, disunahkan membaca sayyidina dalam bersalawat di dalam salat sekalipun, ta'ziman li haqqihi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghormati mengagungkan kanjeng. Udah pokok tentang mahabbatur Rasul, ta'zimur Rasul wa ahli baiti, ikut Wali Songo adjas sudah. Apa adjas itu? Adjas sudah. Kalau ikut yang lain-lain, wallahu a'lam bis, ikut penerus Wali Songo mesti ahli sunnah wal jamaah. Nggak ada kiai-kiai pondok penerus Wali Songo Cito kiri tidak ahli sunnah, nggak ada, semuanya ahli sunnah wal jamaah. As'ad Samsul Arifin ada jalur dia sampai Wali Songo, ahli sunnah wal jamaah. Tebu Ireng punya jalur sampai Wali Songo, ahli sunnah wal jamaah. Syekhana Khalil naik ke Sunan Cendono, naik terus ada jalur sampai Wali Songo, ahli sunnah wal jamaah. Lasem Rembang punya jalur sampai Wali Songo, Sunan Cendono, maaf, Sultan Benowo, nanti naiknya ke Sunan Giri, ahli sunnah wal. Kalau ikut yang di luar penerus Wali Songo, Wahabinya ada gitu, ada, Syiahnya juga ada, nggak aman. Apa? Campur. Ya perkara sesama Muslim kita ukhuwah, yes. Perkara sesama Muslim saling menghormati, yes. Perkara sesama Muslim ayo menjaga persatuan, yes. Tapi kalau kami penerus Wali Songo suruh ikut mereka, ya non glen non.
Karena belum tentu aman as'ariyahnya, belum tentu aman ahlus sunnah wal jamaah. Kalaupun ahlus sunnah, belum tentu wawasan berbangsanya aman untuk Indonesia, belum tentu cara-caranya pas untuk rakyat Indonesia. Kami menghormati, ya, kami menghargai, ya, tapi kalau suruh meninggalkan Syekh Samsudin Batu Ampar, ya makin dingin. Orang gini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahmatullah, berikut contoh bahwa ikut Wali Songo sesuai dengan ajaran Rasul. Contoh, tradisi pengikut Wali Songo ngakan terus, Bu. Yasinan ngakan, selawatan ngakan, hataman Quran ngakan, rapat NU ngakan boleh, tahlilan ngakan terus, Bu. Ngeholin ngakan, rasolan ngakan boleh, haul ngakan. Ambo sekali. Makan mo lolo. Kok ada ajaran ngakan terus? Mopok to luman. Hadisnya ada di kitab Ar-Rasailus Salafiyah karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad As-Syaukani, halaman 46. Kana sahabatul rasyidun yajtami'un fi buyutihim. Dimen paberban sahabat mereka biasa akompol de compol wa fi masajidihim wa fi masajidihim, kadang akompol de masjid. Nabi rabu nabanda wa bainahum nabiyuhum, Nabi berada di antara mereka. Rabu napa si alaqoh yatana sadunal as'ar, bergantian melantunkan syair. Akadi Nabi baan burdaan mereka bergantian melantunkan. Ikuti ulama. Ulama kalau penerus Wali Songo jamin ahli sunnah wal jamaah. NKRI Harga mati. NKRI Harga mati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Penutup hadirin rahimakumullah, barangkali ada dari Duriyah Haji Ibnu Haji, Bojo Ibnu Haji, mungkin kepengen kuliah, andi biaya, asal punya hafalan 10 juz, nanti tak tes sendiri, atau bisa baca Fathul Qorib, mohon dipersiapkan dari sekarang. Siap. Siap. Nanti bisa ke Malang diantar siapa? Kalau tak tes lulus, tak rekom, bisa dapat kuliah gratis di beberapa kampus. Duriyah Wali Songo, Saya perlihat. jangan bodoh, harus pinter. Duriyah Wali Songo jangan main doktrin, Jelas dua ya. jangan main paksa, Satu ya Pak. harus ilmi, ilmiah, berdasar bukti. Masuki kamu dokter, Oh, ya. yang mana deh? Mana buktinya? Kamu harus percaya. Kamu nggak percaya kedokteran saya, ilmumu nggak manfaat. Nggak begitu. Itu namanya main doktrin. Ahlus sunnah masuki dokter, ya. Mana buktinya? Ini ijazah. Masuki dulu di Jamiatul Imam Muhammad bin Saud, ya. Mana buktinya? Ini saja. Wali Songo keturunannya harus ilmiah dan berdasar bukti. Jangan main paksa. Aduh. Jangan main doktrin. Jangan main ancam. Jangan main intimidasi. Sungguh itu berbalik dan bukan ajaran Rasul. Bukan ajaran Rasulullah SAW. Tak kira begini, pokoknya ayo jaga Islam, ayo jaga Ahlus Sunnah wal. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak, dan mendengarkan sebuah video yang mana video ini pasti menimbulkan pro dan kontra. Ketika kita bertanya kepada yang
pro kepada para habaib atau muhibbin para habaib, maka mereka akan mengatakan seharusnya Ki Haji Basuki emang harus turun dari panggung biar tidak mengadu domba antara para habaib dan para kiai, ulama dan sebagainya. Tetapi ketika kita bertanya kepada para muhibbin atau kepada para pecinta atau pendukung tesis Kiai Imaduddin atau pendukungnya Kiai Imad atau yang kontra terhadap para habaib, maka hal yang dilakukan oleh jemaah terhadap Kiai Haji Marzuki di Pamekasan tersebut itu adalah suatu hal yang sangat disalahkan, karena beliau Kiai Haji Marzuki menyampaikan suatu kebenaran, membongkar kebohongan-kebohongan yang sering dilakukan oleh para habaib. Jadi bagaimana tanggapan para netizen yang menyaksikan video ini? Apakah kalian pro terhadap Kiai Imad atau pro, maksudnya apakah kalian pro kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar atau kalian kontra terhadap pemikiran atau tanggapan yang sering dijelaskan dikatakan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar ketika beliau ceramah di panggung per panggung? Silakan tulis di kolom komentar. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini untuk mencari kebenaran. Dan untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.